Baik, di video saya sebelumnya saya melakukan beberapa miss. Yang pertama, saya lupa mencantumkan satu tipe data yaitu boolean, seperti ini, bool. Dia ukurannya 1 byte. Oke, kenapa penulisannya berbeda? Jadi, untuk long long dan bool ini di C versi 8990 itu belum ada. Jadi long long dan bool itu baru ada di C99. Nah, untuk penulisannya seperti ini by default, built-in-nya itu penulisannya adalah seperti ini, underscore dan B-nya besar. Tapi kalau seandainya kita mengincludekan std bool seperti ini, maka nantinya kita bisa menulis seperti ini, full dengan huruf kecil dan value-nya bisa seperti C++, true dan false. Oke. Itu miss pertama, saya kelupaan. Kemudian yang kedua, saya juga sebenarnya bukan lupa ya, tapi memang mungkin saya nanti akan menjelaskan satu lagi tipe, itu namanya void. Oke, kenapa nggak saya cantumkan? Karena kita nggak bisa mendeclare void menjadi sebuah variabel. Void ini nanti lebih berguna ketika di function. Oke, jadi ini kenapa saya nggak memasukkan void kemarin. Kemudian di sini saya juga ada miss. Oke, function pointer di sini saya menulisnya nama function, tapi saya harusnya menulisnya nama function pointer karena ini kita bicara data ya. Jadi bukan bicara function. Jadi ini tetap dia sebagai data type, tapi dia jenisnya adalah function pointer. Ya, itu beberapa koreksi dari saya. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, kalau kemarin di sebelumnya saya sudah bicara tentang data, maka sekarang saya akan berbicara tentang function. Oke, function di C itu bentuknya atau formatnya itu selalu seperti ini. Bentar, saya tandain dulu. Oke. Oke, function di C itu memiliki format return type. Tipe return type-nya semua ini semua bisa sebagai return type, plus nanti ada satu return type namanya void seperti yang saya bilang tadi. Jadi semua data type plus void itu yang bisa kita masukkan sebagai return type. Kemudian nama functionnya, function, kemudian kurung, di dalamnya ini bisa data type atau bisa juga void. Oke. Sedikit catatan, kalau di C++ atau biasanya di bahasa pemrograman dari keluarga C, biasanya kita bisa menulis dengan kosong seperti ini. Di C kita juga bisa melakukan hal yang sama, tetapi artinya berbeda. Antara saya menulis seperti ini, misalkan return type-nya itu adalah integer, ini nama function,
antara ini, ini sebagai deklarasi aja dulu ya, sebagai deklarasi antara ini dengan ini adalah bukan, bisa dibilang dua function yang berbeda, jadi artinya berbeda. Kalau yang pertama, yang satu ini, yang nomor satu, ini artinya kita argumennya itu, jumlah argumennya itu undefined, jadi bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa berapapun itu. Jadi bisa dibilang seperti variadik ya, jumlah argumennya bisa bervariasi. Sementara kalau kita menulis seperti yang nomor 2 ini, artinya kita tidak memerlukan argumen pada saat memanggil. Jadi untuk yang pertama ini bisa aja nanti kita memanggil dengan cara seperti ini, oke. Atau misalnya nanti diisi argumen lain, misalkan 2 in, atau misalkan 2 kemudian 4 atau 5, jadi ditambahkan ini bisa. Tetapi memang permasalahannya karena ini bentuknya adalah variadik argumen, nanti saya akan bahas tentang variadik argumen. Dan di sini artinya kita harus menghandle si argumen yang bervariasi ini. Jadi biasanya memang cara yang untuk penulisan seperti ini tidak disarankan. Kalau kita artinya ingin membuat function tanpa argumen, lebih disarankan adalah yang seperti ini. Ini untuk di C ya. Kalau di C++ mau nulis seperti yang pertama atau kedua itu sama aja artinya. Nah, kalau yang nomor 2 ini di C, nanti kita harus memanggilnya dengan cara seperti ini. Nama function tanpa argumen. Oke, jadi itu. Oke, saya akan balik lagi ke yang tadi. Oke. Kita kembali ke format function, return type, nama function, kemudian ini argumennya, ini saya akan tulis aja opsional, argumen atau parameter, kemudian body of functionnya seperti ini, dengan nanti kita menambahkan return statement. Oke, return bla 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 ya, nanti akan disesuaikan dengan return type-nya. Return type saya disebut sini return type value. Oke, seperti ini. Nah, pengecualian itu ada dua kondisi di mana kita tidak memerlukan return statement seperti ini, artinya ini tanpa perlu ini, cukup begini aja. Kondisi pertama adalah kalau return type-nya itu adalah void. Kalau return type-nya adalah void, maka kita tidak perlu ini. Oke. Untuk void. Kemudian kondisi kedua adalah untuk entry point. Untuk entry point kita tidak diharuskan menyediakan return statement. Artinya untuk entry point main function seperti ini, artinya saya tidak perlu return statement. Ini juga bisa, tetap bisa jalan. Tetapi umumnya untuk mengecek apakah program yang berjalan atau enggak, biasanya ditandain dengan return statement. Tetap ditandain return statement untuk entry point. Jadi seperti itu.
Jadi ini adalah format function di C, dan data type-nya bisa bermacam-macam tergantung dari tipe data, baik itu tunggal ataupun dia gabungan. Apalagi ya, untuk function sepertinya nggak terlalu banyak ya, untuk penulisannya nanti sambil berjalannya waktu akan dibahas lebih detail lagi. Oke, terima kasih.